Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Tim Reskrim Polres Morowali Utara menangkap 2 pelaku pencurian motor. 2 pengusaha divonis 1 tahun penjara karena terlibat kasus korupsi pengembangan jaringan air bersih di Desa Sibualong, Kecamatan Balaisang. Pemerintah Kota Palu melakukan gerakan tanam bawang untuk mengatasi kelangkaan bawang. Salah satu upaya pengendalian inflasi di Kota Palu yaitu dengan meningkatkan produksi komoditasnya. Gerakan menanam bawang jadi salah satunya. Apalagi komoditas bawang menjadi produk unggulan di Kota Palu. Gerakan menanam bawang salah satu upaya mengatasi kelangkaan bumbu dapur tersebut. Pemerintah Kota Palu bersama puluhan petani Kamis pagi melakukan aksi tanam bawang seluas 1 hektar di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Penanaman bawang tersebut bertujuan mengantisipasi kelangkaan bawang merah di pasaran. Kita melaksanakan penanaman bawang di lahan seluas kurang lebih 1 hektar ya. Dan ini dilakukan kegiatan penanaman bawang ini dalam rangka melakukan gerakan menanam yang merupakan salah satu upaya untuk pengendalian inflasi di Kota Palu. Jadi karena memang bawang ini juga merupakan produk juga salah satu produk unggulan di Kota Palu, kami berharap bahwa penanaman bawang ini akan semakin banyak dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan ya bawang merah di pasaran. Sebanyak 400 kg bibit bawang merah bakal ditanam di lahan seluas 1 hektar. Membutuhkan proses pemeliharaan sekitar 2 bulan hingga masa panen. Biasanya dengan luas 1 hektar, lahan bisa memproduksi hingga 6 ton bawang. Gerakan menanam bawang juga menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat. Ada total 4 ton bibit bawang yang dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Petani yang dapat di sini 4.000 kilo, 4 ton. Nah, bukan cuma saya, ada berapa? Ada Pak Ajis, ada Pak Bakran, ada yang dapat di sini. Jadi berjumlah 4 ton, 4.000 kilo. Nah, jadi saya salah satunya yang dapat 400 kilo. Dan ada masih banyak teman-teman yang lain. Cuma saya minta bantuan dengan teman-teman lain, dengan harian lah gitu. Nah, setengah hari, iya saya memperdayakan masyarakat dalam 1 hari itu hariannya 100.000. Nah, kalau setengah hari 50.000. Gerakan menanam bawang akan terus dilakukan pemerintah Kota Palu. Rencananya, Kelurahan Kayu Malue, Kecamatan Palu Utara untuk tahun 2024 ditargetkan 4 hektar lahan untuk penanaman bawang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Salah satu kendala yang dihadapi pegawai pemerintah Kabupaten Donggala adalah alat transportasi. Cukup banyak pegawai maupun honorer Pemkab Donggala yang berdomisili di Kota Palu, namun tidak memiliki kendaraan pribadi. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Setiap hari kerja, puluhan pegawai dan tenaga honorer pemerintah Kabupaten Donggala meminta tumpangan kendaraan. Mereka berdiri di pinggir jalan Trans Sulawesi sembari menunggu kebaikan hati pengendara yang melintas tujuan Donggala. Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala saat ini memiliki 2 armada bus. Namun, kondisinya kurang layak untuk digunakan sebagai kendaraan angkutan para pegawai tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala, Happy Nurhandayani, mengakui adanya kendala sarana transportasi untuk pegawai negeri sipil Pemkab Donggala. Sebagian besar ASN tinggal di Palu dan tidak punya kendaraan pribadi. Kami dari Dinas Perhubungan masih mengkaji untuk menghitung bagaimana dapat angkutan yang murah yang bisa terjangkau oleh pegawai pulang pergi. Nah, jadi
kami ini sementara juga ke Kementerian Perhubungan untuk bermohon di sekolah dan meminta petunjuk dari sana, apakah kita bisa juga bekerja sama dengan PO, jadi bekerja sama dengan yang untuk yang punya bus untuk mengangkut itu tadi, baik yang ASN maupun yang mahasiswa-mahasiswa yang sekolah yang dari Donggala ke Palu, ke Untat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Donggala saat ini melakukan kajian terkait infrastruktur dan kendaraan operasional bagi ASN yang tinggal di Palu. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah penyiapan angkutan khusus bagi pegawai yang tinggal di Palu. Program ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas para pegawai. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu saat ini masih tinggi. Pemerintah daerah pun berusaha membantu meringankan beban masyarakat, salah satunya dengan menggelar pasar murah. Seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggelar pasar murah selama 2 hari. Jadi sebelumnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang... Kasus sistosomiasis alias wabah demam keong yang sempat meningkat dalam waktu 2 tahun terakhir kini mulai menurun. Hingga Juli 2024, kasus demam keong di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tinggal 100 lebih. Pihak kepolisian mempertegas larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi siswa yang belum cukup umur Senin pagi. Senin pagi, Polresta Palu mengumpulkan kepala sekolah, baik SMP dan SMA sekota Palu, untuk mensosialisasikan larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah, Anayanti Sofianita, sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2020. Sebelumnya, Kejati Sulteng juga telah menahan pejabat pembuat komitmen Bawaslu Sulteng, Sakila Labenga. Sulawesi Tengah termasuk daerah kategori rawan bencana dan kecelakaan. Mitigasi serta penanganan situasi kedaruratan perlu ditingkatkan. Penanganan terhadap bencana alam dan kecelakaan perlu sinergitas berbagai elemen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.